tadi tutur di dalam lautan. Rika tadi tutur di nafani. Rika tadi tutur tadi itu, oh tadi itu. Lawatan di dalamnya. Tadi itu, oh tadi itu. Lawatan di dalamnya. Oh tadi itu. Lawatan di dalamnya. Tadi itu, oh tadi itu. Lawatan di dalamnya. Lali, tapi kita tadi tutu do dalam lautan. Tapi kita tadi tutu do di langit. Tapi kita ini lautu. Tadi itu, oh tadi itu. Nawada hanya tadi itu, oh tadi itu. Bangsan dan dalamnya. Oh tadi itu. Nawatan dan dalamnya. Tadi itu, oh tadi itu. Nawatan dan dalamnya. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus, apa yang kemudian kita lakukan ketika kita diberkati oleh Tuhan? Apakah berkat itu kita maknai sebagai kasih karunia yang Tuhan berikan, yang artinya juga kita bagikan kepada yang lain, kita bisa berbagi dengan yang lain, sehingga berkat itu tidak hanya untuk kita sendiri, atau kita merasa bahwa itu semua karena jerih payah kita, sehingga itu menjadi hakku, maka ya untuk diriku saja. Nah karena itu firman Tuhan pada saat ini akan menyapa kita bersama-sama di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat-sahabat Yesus, firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk menghayati dan menyadari bahwa semua berkat yang kita miliki, bahwa semua berkat yang ada itu karena kasih Allah. Dan jika itu karena kasih Allah, dan jika itu karena anugerah Tuhan, maka bagaimana sikap kita? Di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, maka kita juga harus mengasihi yang lain. Nah karena itu teman saya seorang pendeta, namanya adalah Bapak Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto, berpelayanan di GKI Geraha Raya, sama seperti saya. Saya juga belajar banyak dari beliau ketika membuat channel YouTube ini. Ketika sedang membuat channel YouTube, beliau punya footage yang menarik dan saya sudah minta izin kepada beliau. Footage-nya tentang burung yang sedang makan. Kita akan lihat bareng-bareng. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan bersama, ada makanan di sana yang kemudian ada seekor burung yang menikmatinya. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa ada burung yang lain yang berada di sekitarnya juga sedang memperhatikan burung itu makan. Dan menariknya lagi, burung itu ternyata tidak menghabiskan makanannya. Dia bergeser sedikit supaya burung yang lain bisa dekat dan juga ikut menikmati makanan yang sama. Dan
tidak hanya 2 ekor burung ini, mereka bergantian untuk menikmati makanan itu. Dalam bahasa videonya Pak Pendeta Eko, dia mengatakan makan bersama gitu. Nah, tapi yang menarik juga ada burung yang lain juga yang datang. Ketika 2 ekor burung ini selesai makan, mereka bergeser ke sebelah begitu, lalu ada burung lain yang juga menikmati makanan yang sama. Dan burung yang lainnya lagi. Nah, footage ini menarik saudara-saudara menurut saya. Dari footage yang di kamera langsung oleh Bapak Pendeta Nikodemus Eko Aywanto ini, saya kemudian bisa belajar bagaimana sih yang namanya mengasihi. Apa sih yang selama ini menjadi dasar di dalam kasih kita? Bukankah hal yang sangat mendasar bagi manusia kadang-kadang adalah urusan perut? Kalau sudah bicara masalah perut, bicara kebutuhan, orang bisa saja sensitif kan berbicara tentang ya bisa dikatakan egois masing-masing karena itu kebutuhannya. Tidak salah, itu kebutuhannya. Tetapi seberapa orang memenuhi kebutuhannya ini yang penting. Apakah kebutuhan itu akhirnya mengalahkan pertemanan, persahabatan, lingkungan sekitar, atau sama-sama butuh bisa berbagi dengan yang lain. Seperti firman Tuhan saat ini juga mengajarkan dan mengingatkan bagi kita bahwa itu semua kan anugerah Tuhan. Burung itu jelas tiba-tiba menemukan makanan di jalan dan dia menikmatinya. Bagaimana juga dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita dapat proyek yang mungkin selama ini nggak pernah kita pikirkan. Tiba-tiba kontrak kita berhasil. Tiba-tiba ada orang datang memberi makan kepada kita. Tiba-tiba ada teman kita datang yang lama tidak datang, tiba-tiba memberikan sesuatu buat kita. Tiba-tiba ketika kita ada di jalan, ada orang yang menolong kita ketika kita kesulitan. Tiba-tiba ada ini dan itu. Apakah betul semua itu hanya persoalan tiba-tiba? Karena itu dalam bahasa saya selalu mengatakan tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang tiba-tiba atau disebut kebetulan. Karena bagi saya mengimani semua itu bagian dari rencana, kasih, dan anugerah Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada kita saat ini sungguh menarik. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Karena itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu terjadi karena anugerah Allah. Nah, jika Allah mengasihi saudara dan saya sebagai sahabat-sahabatnya, lalu apa yang kemudian kita lakukan pada yang lain? Karena itu firman Tuhan di ayat 11 menarik bagi kita semua. Saudara-saudara, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Lalu kasih yang seperti apa? Minimal kita bisa belajar dari burung tadi. Kasih yang membagikan. Ya, saya dapat makanan. Saya dapat makanan 1 piring. Puji Tuhan saya dapat makanan 1 piring. Saya bisa menghabiskan makanan ini bersama dengan teman saya. Kita bisa berbagi sama-sama. Sepiring berdua, sepiring bertiga, sepiring berempat mungkin. Kan kita juga makan. Apakah kemudian kita akan menjadi orang yang serakah lalu mendekap sendiri tanpa mau berbagi? Nah, karena itu hari ini Tuhan firmankan saudara dan saya, jangan khawatir, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihiku. Tuhan akan sediakan berkat buat saudara dan saya. Sepanjang saudara dan saya juga mau menjadi berkat bagi yang lain dan mengasihi yang lain juga. Karena itu, mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu saat ini. Kami bersyukur Tuhan sebab Tuhan Allah mengasihi kami. Bukan siapa kami, bukan apa yang kami lakukan, apa yang kami mampu. Tetapi Tuhan tentukan bahwa Tuhan mengasihi dan menolong kami luar biasa. Tuhan yang telah memilih kami untuk kami semua diberkati dalam kasih dan juga anugerah-Mu. Karena itu Tuhan mengingatkan kami untuk kami juga mau jadi berkat kepada yang lain. Berkat dalam kasih persaudaraan, kasih kebersamaan,
kasih di dalam perbuatan baik, kasih dalam perkataan, kasih dalam hati dan pikiran kami. Karena itu berkati Tuhan supaya apapun yang kami lakukan mencerminkan kasih Tuhan. Membagikan kasih Tuhan bagi yang lain. Tolonglah kami Tuhan ketika kami diberkati luar biasa. Kami juga hidup dalam berkat dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan banyak orang. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari saudara dan saya dikasihi Tuhan luar biasa. Karena itu saatnya kita juga mengasihi yang lain, kita berbagi dengan yang lain, kita saling menghidupi yang lain. Karena itu tetaplah hidup dalam kasih, hiduplah dalam persaudaraan, hiduplah berbagi dengan yang lain, hiduplah dalam semangat, dalam cinta kasih, dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.